Halo, selamat berjumpa lagi di kelas bahasa. Kali ini kita akan membahas tentang resensi buku. Di sini harapannya Anda semua dapat memahami tentang apa itu resensi buku dan selanjutnya mampu untuk menyusun sebuah resensi buku. Baik, kita akan mulai dengan pengertiannya. Resensi buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disingkat dengan KBBI merupakan sebuah kegiatan mempertimbangkan, mengulas, dan menilai sebuah buku. Kemudian, resensi juga diartikan sebagai pembicaraan mengenai sebuah buku. Biasanya kupasan atau komentar mengenai buku baru yang baru terbit. Ini menurut J.S. Badudu. Dari dua pengertian itu dapat kita simpulkan bahwa resensi adalah ulasan, tanggapan, penilaian, dan apresiasi seseorang terhadap sebuah buku. Nah, apa sih tujuan dari resensi itu sendiri? Resensi bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman yang mendalam tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah karya, terutama buku. Meskipun tidak hanya buku yang bisa diulas, itu ada film, kemudian ada sebuah pertunjukan pemintasan, itu juga bisa diulas. Berikutnya adalah untuk mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh tentang topik yang dibahas dalam sebuah buku. Yang ketiga, memberi nilai tambah terhadap sebuah buku. Dan yang terakhir, memberikan informasi singkat terhadap pembaca tentang buku yang baru terbit, sehingga masyarakat atau orang paham apa sih buku ini, apa yang dibahas dalam buku, bagaimana seluk-beluk bukunya, sebelum memutuskan membeli buku tersebut atau membaca buku tersebut. Nah, sistematika penulisan resensi ini secara umum sebenarnya adalah pembuka, isi, dan penutup. Namun dalam sebuah tulisan resensi ini ada kepala resensi. Sistematikanya atau strukturnya, yang pertama adalah judul resensi, atau dicatat bahwa judul resensi ini tidak sama dengan judul buku, ya, berbeda. Kemudian dalam sebuah resensi itu juga harus mencantumkan identitas buku, ini yang sangat penting. Nah, identitas apa saja yang harus ada dalam sebuah resensi buku? Yang pertama adalah judul buku. Yang kedua adalah penulis. Yang ketiga adalah penerbit. Yang keempat adalah tahun terbit. Yang kelima ini opsional atau boleh ada boleh tidak, yaitu tebal atau jumlah halaman, ya, dicantumkan. Dan ada pula yang opsional lagi adalah NISN-nya, yaitu nomor urut pencatatan sebuah terbitan buku, ya, itu NISN. Kemudian masuk pada pembukaan, isi resensi, dan akhirnya penutup. Nah, untuk gambaran, sebagai gambaran tentang sistematika ini, kita perhatikan contoh sederhana dari sebuah resensi buku. Contohnya di sini berjudul Para Pejuang Mimpi. Judul buku Laskar Pelangi, pengarang Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit Juli 2007 dengan tebal 533 halaman. Saya bacakan, kita setuju bahwa anak Indonesia harus mempunyai mimpi dan memperjuangkan mimpi itu. Namun, perjuangan itu tidak semulus yang dibayangkan. Selalu akan datang permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Pilihannya tinggal tetap berjuang atau menyerah pada keadaan. Nah, paragraf pertama ini bisa digolongkan dalam paragraf pembuka, ya, pembuka
sebuah resensi. Kemudian masuk pada ulasan mulai dengan hal ini tampak pula dalam novel karya Andrea Hirata ini. Novel yang bercerita tentang persahabatan 10 anak di Belitung ini bercerita tentang semangat juang mereka dalam usaha mengubah nasib mereka melalui pendidikan dan seterusnya hingga selesai. Begitu sampai akhirnya pada kesimpulan. Jadi di resensi ini juga diulas di bagian isi ini kelebihan dan kekurangan buku ya, sehingga disimpulkan di kesimpulannya bagaimana buku ini, apakah layak dibaca atau tidak, atau bagaimana. Itu subjektivitas penulis resensi atas kesannya terhadap buku yang dia tulis. Dan ingat, anak Indonesia harus membangun mimpinya. Jangan takut bermimpi dan jangan takut bangun untuk mewujudkan mimpi Anda. Selamat belajar, selamat berjuang, merdeka!